Halo, selamat datang di channel Biar Banyak Tahu. Kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh politik yang paling menarik perhatian publik saat ini, yaitu Anies Baswedan. Siapa sebenarnya Anies Baswedan? Apa latar belakang dan perjalanan politiknya? Mari kita simak bersama. Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 7 Mei 1969. Dia adalah anak dari Rashid Baswedan, seorang akademisi, dan Aliyah Baswedan, seorang ibu rumah tangga. Anies memiliki 3 orang saudara, yaitu Khalifah, Ridwan, dan Abdillah. Anies juga merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan, yang merupakan pahlawan nasional Indonesia dan pendiri Partai Arab Indonesia. Anies menghabiskan masa kecil dan remajanya di Yogyakarta, tempat orang tuanya bekerja. Dia menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Istimewa, SMP Negeri 1 Yogyakarta, dan SMA Negeri 8 Yogyakarta. Anies menunjukkan bakat akademik yang luar biasa sejak dini. Dia berhasil meraih beasiswa program afirmasi pendidikan tinggi, ADIK, untuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, UGM. Di UGM, Anies aktif berorganisasi dan menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dia juga terpilih sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Selain itu, Anies juga mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat dan menjadi asisten dosen di UGM. Anies lulus dari UGM pada tahun 1995 dengan predikat cum laude. Setelah lulus, Anies melanjutkan studinya di Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Dia mengambil jurusan Keamanan Internasional dan Kebijakan Ekonomi di School of Public Affairs, University of Maryland. Dia menyelesaikan gelar masternya pada tahun 1997 dengan nilai sempurna. Anies kemudian kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai konsultan di Lembaga Penelitian dan Konsultasi Center for Policy and Implementation Studies, CIS. Dia juga menjadi dosen tamu di UGM dan Universitas Indonesia. Pada tahun 1999, Anies kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi doktoralnya di bidang ilmu politik di Northern Illinois University. Dia menulis disertasi tentang politik identitas di Indonesia dan mendapatkan gelar doktornya pada tahun 2005. Anies memulai karir akademiknya sebagai dosen di Universitas Paramadina pada tahun 2004. Dia kemudian diangkat menjadi rektor universitas tersebut pada tahun 2007. Dia menjabat sebagai rektor selama 8 tahun hingga tahun 2015. Sebagai rektor, Anies melakukan berbagai inovasi dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dia juga mencetuskan Gerakan Indonesia Mengajar, yang merupakan lembaga nirlaba yang merekrut, melatih, dan mengirim pengajar muda ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Anies juga aktif di berbagai organisasi dan forum nasional dan internasional. Dia adalah anggota Dewan Pemimpin Muda untuk Indonesia di Jakarta dari tahun 2008 hingga sekarang. Dia juga menjadi anggota Dewan Penasihat Global untuk Forum Ekonomi Dunia dari tahun 2010 hingga 2012. Dia juga menjadi anggota Dewan Penasihat untuk International Crisis Group dari tahun 2012 hingga 2014. Selain itu, Anies juga sering menjadi pembicara dan narasumber di berbagai seminar, konferensi, dan media. Pada tahun 2014, Anies mencapai puncak karirnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dia ditunjuk oleh Presiden Jokowi setelah mengikuti konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2013. Sebagai Mendikbud, Anies berupaya untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Dia juga mengeluarkan berbagai kebijakan dan program, seperti Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Mengajar, dan Revolusi Mental. Namun, Anies tidak bertahan lama di kursi Mendikbud. Dia diberhentikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2016 dalam reshuffle kabinet. Alasan pemberhentian Anies tidak diketahui secara pasti, namun ada spekulasi bahwa Anies tidak sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi, terutama dalam hal penganggaran dan kurikulum. Setelah diberhentikan, Anies memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Dia menerima tawaran dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan tahun 2017. Dia berpasangan dengan Sandiaga Uno, seorang pengusaha dan politikus dari Partai Gerindra.
Pasangan Anies Sandi menghadapi dua pasangan lain, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok Jarot Saiful Hidayat, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan partai-partai pendukungnya, dan Agus Harimurti Yudhoyono atau Agus Silvi, yang diusung oleh Partai Demokrat dan partai-partai pendukungnya. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 menjadi salah satu pemilihan yang paling sengit dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Kampanye pemilihan ini syarat dengan politisasi isu SARA, fitnah, hoaks, dan adu domba. Anies Sandi berhasil memenangkan pemilihan ini dengan perolehan suara sebesar 57,96%, mengalahkan Ahok Jarot yang mendapatkan 42,04% suara. Anies resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Sebagai gubernur, Anies berjanji untuk mewujudkan visi Jakarta baru yang berlandaskan pada 5 pilar, yaitu keadilan, kesejahteraan, keberagaman, keindahan, dan kebersamaan. Dia juga menetapkan beberapa program unggulan, seperti OKOC, Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Lansia, dan Kartu Jakarta Mahasiswa. Selama menjabat sebagai gubernur, Anies menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Dia dikritik karena dianggap gagal menyelesaikan masalah banjir, kemacetan, sampah, dan COVID-19 di Jakarta. Dia juga dikritik karena dianggap melanggar janji-janjinya, seperti soal reklamasi Teluk Jakarta, penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pengadaan lahan untuk rumah DP 0 rupiah. Dia juga dikritik karena dianggap lebih fokus pada ambisi politiknya daripada kinerja pemerintahannya. Meski demikian, Anies juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari sebagian masyarakat. Dia dipuji karena dianggap berhasil meningkatkan angka partisipasi dan kualitas pendidikan di Jakarta. Dia juga dipuji karena dianggap berhasil memberdayakan ekonomi mikro, kecil, dan menengah di Jakarta. Dia juga dipuji karena dianggap berhasil menjaga keharmonisan dan keberagaman masyarakat Jakarta. Anies kini menjadi salah satu calon presiden yang paling potensial untuk maju dalam pemilihan tahun 2024. Dia mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kalangan Islam dan nasionalis. Dia juga mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik, seperti PKS, PAN, dan Demokrat. Namun, Anies juga mendapatkan saingan dari beberapa tokoh politik lain, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Itulah sejarah dari sosok Anies Baswedan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.